Dan tema kita pada malam hari ini cuan sambil ngopi. Ini saya menunjukkan betapa sebenarnya itu mudah gitu. Saya pun ketika kemudian berbagi link itu, ya kita cuma berbagi link teman-teman. Tugasnya utamanya itu adalah berbagi link. Ya, berbagi link itu sambil ngomong anak terus terang. Karena saya punya anak, ya bukan punya, dititipi anak, ya dititipi anak dan masih kecil-kecil itu. Jadi kadang sambil ngomong, sambil duduk gitu ya. Dan kalau kemudian kita berbicara tentang digital itu kan kerjaan kita banyak sebenarnya. Nah, nanti kita bahas lagi. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya. Selamat Anda berada di sini. Ya, Anda positif, Anda berkenan hadir dan berkenan untuk belajar. Dan ketika kita berbicara tentang program 100 juta, itu kita diingatkan oleh guru-guru kita. Ya, mungkin di antara teman-teman juga ada yang mempromosikan, ya, kami mohon maaf terlebih dulu. Ya, mungkin kok kayaknya promonya terlalu wah gitu ya. Tapi kalau dakwah begitu tidak dilirik sama orang gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman masih mampu, masih berkenan untuk belajar gitu ya. Dan bukan termasuk golongan orang yang ya menganggap bahwa 100 juta itu sesuatu yang tidak mungkin untuk dikejar. Tetapi adalah sesuatu yang insya Allah bisa dikejar. Dan doa saya adalah teman-teman semua yang ada di Zoom ini itu punya penghasilan yang besar. Ya, penghasilan besar sampai 100 juta. Paling tidak seperti itu. Ya, kenapa? Karena sebagian dari kita itu ya itu menganggap terlalu besar 100 juta itu. Sehingga kemudian sebagian ada yang stres. Ada yang marah-marah gitu ya. Bener nggak sih ini gitu ya. Padahal kita sebenarnya pengen bareng-bareng ya belajar. Kalau tidak kemudian mereka melupakan. Bullshit gitu ya. Ngomong kosong. Apa namanya utopis gitu ya. Kita itu kadang antara idealita dan realita itu ya begitu. Kita pengennya sesuatu kehidupan yang sangat ideal gitu ya. Tetapi kehidupan kita itu tidak ideal, penuh dengan realita. Makanya kemudian bilangnya utopis. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah itu kawan-kawan. Padahal secara historis teman-teman kalau nanti kita buka kalau kita buka di dalam kitab Sirah misalkan tentang kisahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya, itu punya penghasilan berapa kawan-kawan? 214 miliar per bulan. 214 miliar per bulan. Jadi kalau kemudian standar hidup kita atau standar kita itu pengen penghasilan besar, seharusnya standar kehidupan kita atau standar rezeki kita itu adalah beliau, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu khalifah. Itu kawan-kawan. Berapa? 214 miliar. Gitu. Lah kalau kemudian kita hitung-hitungannya 100 juta kawan-kawan. 100 juta itu berapa persennya dari 200 miliar ini coba? Berapa persen ya? Kecil banget sebenarnya. Gitu. Jadi ya kita tinggal mainkan ya. Otak kita itu sebenarnya mampu kok ngejar sesuatu yang tinggi itu mampu. Otak kita itu dianugerahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu memiliki kemampuan yang tidak terbatas pada hakikatnya. Kita mampu kok memikirkan untuk bisa punya penghasilan yang besar. Tapi kadang itu ya gitu, kita tidak mau. Padahal kalau kemudian kita hitung-hitungannya berdasarkan lagu, kan ada lagu kita di Indonesia ya. Nenek moyangku seorang apa? Kalau saya nggak mau melanjutkan itu, saya tidak terima. Nenek moyangku itu adalah pengusaha. Nenek moyangku itu adalah seorang khalifah. Begitu. Penghasilannya berapa? 214 miliar. Dan mungkin sebagian di antara kita itu tidak ketemu. Saya pun juga awalnya juga tidak ketemu kalau kemudian Umar bin Khattab itu adalah pengusaha. Kalau berbicara pengusaha muslim di zaman Nabi, yang kita kenal siapa? Abdurrahman bin Auf. Kemudian siapa lagi? Ya. Sa'ad bin Rabi, yang gitu kan. Utsman bin Affan, kan gitu. Tapi kalau Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab bagaimana? Masya Allah ternyata. Nah gitu kawan-kawan. Jadi yuk kita naikkan plafon rezeki kita. Jangan sekedar
penghasilannya mohon maaf ya, bukan hanya sekedar UMR ya, UMP. Coba nanti buka-buka ya referensi tentang UMR dan UMP. Kira-kira UMR dan UMP itu istilah itu munculnya dari mana sih gitu ya? Dari mana sih? Saya nggak terima sebenarnya. Kita harus punya penghasilan besar teman-teman. Ya, tapi ya nggak harus juga dari kuadran rezeki ya. Monggo kalau ada cara yang lebih mudah dari sini ya monggo dijalani gitu ya. Info ke saya juga teman-teman. Saya ikut asalkan ya perlu dipertimbangkan halal haramnya. Nah gitu teman-teman. Oke. Kemudian bagi sebagian kita itu 100 juta apa menantang masih. Ya kalau kemudian saya nawari kepada teman-teman yang sudah ASN atau kemudian levelnya manajer, itu kalau 100 juta, 10 juta misalkan, itu kayaknya ngeremehin gitu loh. Jadi ASN itu teman-teman yang sudah diangkat jadi ASN itu kalau untuk mengapa harus 10 juta pertama itu paling sekitar 3 bulan itu sudah nyampe target. Itu nggak ngapa-ngapain kan kerja di situ gitu loh. Tapi kalau kemudian 100 juta ini jadi tantangan bagi kita. Gitu kawan-kawan ya. Dan ini otak kita mestinya masih bisa. Ya masih bisa terukur, masih mau menerima gitu ya dan masih mau ngejar. Ya kalau kemudian 10 juta mohon maaf mungkin Pak Jose ataupun teman-teman yang lain remehin Mas. Masa ngajak 10 juta atau 1 juta pertama gitu. Itu kayaknya ngeremehin banget itu. Ya, makanya kemudian kita ngadakan program 100 juta itu ya motivasi awalnya itu pengen bareng-bareng agar kemudian warga Indonesia itu punya penghasilan besar. Mudah-mudahan begitu ya. Dan ini kita susun kurang lebih ada sekitar 11 materi. Ya, bagi teman-teman yang belum akses, akses. Kalau belum bisa ya nanti kabari saya kan gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya produk, monggo dilanjut gitu kawan-kawan. Jadi program kita itu sebenarnya seperti itu. Sanggup nggak kawan-kawan produknya itu mencapai 100 juta? Gitu. Nah, kalau yang belum bagaimana? Insya Allah kami ada solusinya. Tapi kalau yang sudah, monggo dilanjut, silakan. Ayo. Iya, gitu. Kita ketemu itu sama-sama pengusaha gitu teman-teman. Ya teman-teman itu yang hadir di Zoom ini pengusaha, kami pun juga pengusaha. Bisa nggak mencapai 100 jutanya? Gimana caranya? Kan gitu. Ya. Kalau kemudian ada itu kan ada pancingannya di video-video itu ada pancingannya. Ya, bisa nggak produk Anda itu mencapai 100 juta? Ya kalau bisa, ya ayo, gitu ya. Monggo dilanjut. Kami support, gitu ya. Kalau perlu website nanti saya bikinkan. Nah gitu kan. Jadi kita bisa kolaborasi kawan-kawan. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu produknya belum ada atau kemudian bisnisnya belum ya mampu untuk tanda kutip ya masih ada terkendala, ya kami ada solusinya gitu ya. Apa itu? Produknya adalah produk digital gitu. Jadi kalau kembali lagi bagaimana cara mendapatkan 100 jutanya? Ya kalau saran kami itu kembali kepada sunnah Nabi. Gitu ya, sunnah Nabi. Ya jualan gitu. Jadi makanya kita perlu jualan teman-teman. Tapi paling tidak dalam jualan itu perlu diperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah margin untung. Jadi kalau kita jualan itu untungnya berapa sih? Satu itu. Kemudian yang kedua, dari margin untung itu kita bisa menentukan berapa jumlah calon pembeli. Gitu ya. Berapa calon pembeli kita itu insya Allah ketemu nanti teman-teman. Oh, saya perlu mencari pembeli 1.000. Nah, gitu. Atau 100.000. Gitu. Nah, kemudian untuk mencari 100.000-nya orang itu kita mau ngerjain sendiri, ya, kita ngerjain sendiri atau kita itu kerjasama dengan tim atau rekrut dengan tim gitu, kawan-kawan. Jadi ya kurang lebih begitu langkahnya. Ya, saran kami. Ya, makanya kemudian teman-teman mulai dipikirkan saran kita, mulai dipikirkan produknya apapun itu teman-teman perlu untuk membangun tim. Gitu. Bisa nggak ini membangun tim? Ya, kemarin kita kan ada diskusi ya dengan teman-teman kita yang ada di grup itu. Pak, saya ini bisnisnya bekam. Ya, bisnisnya bekam. Ya,
Saya pertanyaannya yaitu bisa nggak membangun tim? Ya kalau teman-teman mau, come on, maaf ya, bukannya kita ini, tapi kalau teman-teman ngerjain sendiri, itu tantangannya luar biasa. Gitu, tantangannya luar biasa. Jadi ya sehari itu mampu membekam berapa orang gitu. Kalau hitung-hitungan hitung-hitungan duit ya kawan-kawan ya. Ya karena kita pengennya dapat penghasilan gede gitu. Contoh ya, misalnya kayak gitu. Jadi perlu disiasati. Kalau kemudian nanti berhubungan dengan perizinan, bagaimana? Jadi beliau menyampaikan ternyata ketika kemudian mendirikan bisnis bekam itu ada perizinan. Kemudian harus ketemu dengan pihak dokter, gitu ya. Karena di Indonesia itu belum sepenuhnya bekam itu ya pengobatan tibu nabawi itu diakui ya secara medis. Gitu. Belum sepenuhnya, walaupun mulai dipertimbangkan. Ya, karena saya juga kenal dengan beberapa dokter yang ada di Banjarbaru, bahkan Ustadz saya seorang dokter, itu sering diskusi tentang ini. Gimana lah Ustadz, ya kasih masukan lah kepada pengusaha tibun nabawi agar kemudian beliau juga bisa berkembang gitu. Jadi itu ya kira-kira kawan-kawan. Jadi tiga hal ini harus dipikirkan. Ya, kalau kemudian dikerjain sendiri ya tidak mudah kawan-kawan. Kalau teman-teman jualan properti misalnya harganya 1 miliar, ya kira-kira untuk ngejar 100 juta itu gampang gitu ya. Tapi nyari pembeli yang 100 ya apa 1 miliar itu ya tidak mudah. Di mana gitu ya. Ya itu yang jadi tantangan akhirnya. Ya. Itu kawan-kawan. Ya monggo silakan ya. Mau seperti apa? Tapi ini sarannya kurang lebih begitu ya. Jadi ini contoh ya, ini contoh hitung-hitungan. Sebenarnya hitung-hitungannya ya matematik biasa, tebet-tebet. Contoh misalnya kita pengen dapat untung ya, dapat 100 juta. Ya margin untung kita 10.000. Berarti kita perlu mendatangkan berapa pembeli? 10.000 kan? Nah, teman-teman mengejar 10.000 pembeli itu mau dijual sendirian atau dengan tim coba? Ya, mau sendirian? Kalau sendirian ya luar biasa kawan-kawan. Berjuang. Ini lagunya Bang Haji nih. Berjuang, berjuang gitu ya kan. Kalau dengan tim kira-kira perlu berapa tim yang ideal gitu. Ya, 100 cukup, ya 500 atau 10. Ya, itu teman-teman ya silahkan diatur gimana. Ya, kemudian yang berikutnya ya akhirnya kemudian akan ketahuan jualan berapa produk kalau dibagi dengan tim. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kemudian misalkan kalau kita hitung-hitung margin untungnya itu 100.000. Berarti untuk mendapatkan 100 jutanya kita perlu berapa pembeli? 1.000, ya kan kan gitu. 1.000. Kalau 1.000 ini kira-kira teman-teman mau jualan sendiri atau dengan tim? Kayak gitu. Masih sanggup nggak? Ya, sendirian. Kalau enggak ya dengan tim. Gitu. Kemudian tim yang ideal berapa? Gitu. Kalau di kuadran rezeki nanti kita ada tim ideal itu 6 gitu ya. 6. Itu kalau kemudian bisa aktif ya, kemudian bisa melaksanakan apa yang kita arahkan ya insya Allah bisa terkejar ini kawan-kawan. Tapi kalau enggak ya enggak. Ya, 6. Gitu. Jadi kita latihan untuk mempraktekkan ilmu ini gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau 1 juta bagaimana? Kalau margin untungnya itu 1 juta bagaimana? Berarti kalau margin untungnya itu 1 juta, berarti kita perlu mencari 100 pembeli. Itu 100 pembeli. Kalau di sini, di level ini teman-teman, kita tergantung. Semakin besar margin untung, maka semakin kecil pembeli. Ya, tetapi yang di sini semakin besar margin untung, maka itu juga menentukan kemampuan beli. Paham ya, teman-teman? Kemampuan belinya itu berapa sih orang Indonesia? Mampu nggak beli produk harga 1 juta?
Nah, gitu kawan-kawan. Atau margin untungnya 1 juta margin untung ini ada dua kemungkinan ya. Harga produknya 1 juta atau harga margin untungnya itu 1 juta lebih. Berarti mungkin harganya sekitar 1,5 juta atau kemudian 2 juta gitu. Jadi ini kita bicarakan margin untung. Jadi kurang lebih begitu kawan-kawan. Nah, pilih yang paling mudah ya. Kami nyarankan gitu saja ya. Kami tidak mengharuskan teman-teman itu gabung di Badan Rezeki. Kalau sudah punya produk gimana? Ya kembangkan gitu. Pikirkan gimana caranya agar kemudian berkembang. Gitu ya. Jadi kalau ketemu nanti kita ngobrol itu sama pengusaha. Itu harapannya teman-teman. Mana yang paling paling mudah. Baik. Kemudian bagi teman-teman yang sudah punya produk ya, ya silahkan lanjut. Tapi yang belum ya bagaimana? Ya ini kita alternatifnya adalah join affiliate marketing Kuadran Rezeki. Itu teman-teman. Ya. Karena kita menyarankan join affiliate, kita sarankan beberapa panduan ya. Panduan kita sebenarnya banyak teman-teman. Dari segi manapun itu bisa kita mainkan. Ya. Kemudian kelebihan affiliate dibandingkan yang lain itu banyak teman-teman. Affiliate itu tidak perlu stok produk. Jadi teman-teman tidak perlu mikir ya produknya bagaimana. Kita yang mikirin teman-teman siang malam 36 jam. Masya Allah ya. Tanpa packing ya. Packing ini termasuk saya yang paling tidak bisa itu packing ya. Packing yang paling tidak rapi itu ya saya. Ya, makanya kemudian nggak kepikiran untuk bisnis produk fisik. Kemudian tidak ada drama ongkir. Jadi teman-teman tidak perlu mikirin ongkir. Ongkirnya bagaimana, berapa, kalau di cancel berapa. Kalau misalnya kirimnya itu ke Papua bisa nggak? Nggak seperti itu teman-teman. Kemudian tanpa siaran live. Tapi ini kalau teman-teman mau, terutama kayak Pak Andi Sumarna ini mau jualan live di TikTok, ya monggo silakan, boleh gitu ya. Ya kita batasi. Tapi pada dasarnya teman-teman tidak perlu dulu ya pada dasarnya. Tapi kalau teman-teman sudah skillnya itu di situ sudah mahir ya, ya sudah kawan-kawan jalani gitu, nggak apa-apa. Kemudian kita margin besar, komisi hingga ini harusnya direvisi ya, hingga 73% ini kita naikkan untuk promo sekarang. Jadi kita akan rubah nanti kalau misalkan ada yang tidak gercep gitu. Kita kembalikan, jangan nyesel ya teman-teman nanti. Kemudian tanpa jualan sendiri. Jadi apapun program yang kita jalankan, baik di grup maupun tidak di grup, kemudian nanti ada penjualan-penjualan singkat atau kemudian ada penjualan flash sale, itu komisinya kalau itu timnya teman-teman yang beli, maka teman-teman akan dapat komisi. Gitu. Kemudian masuk harian, ya komisi kita harian. Ini pun juga promo. Bagi teman-teman yang hari ini dapat komisi mau diklaim ya monggo silakan. WA aja ke saya Mas, saya mau klaim komisi. Tapi kalau tidak, nanti kita akan kirimkan setiap hari Senin. Ya, setiap hari Senin. Hari Senin kemarin saya Masya Allah tabarakallah ya itu kewalahan ya transfer. Transfernya kewalahan. Makanya kemudian nanti mungkin untuk menyiasati itu saya akan transfer nyicil. Jadi kira-kira kalau sudah ada muncul leaderboardnya, ya member-member yang dapat komisi berapa-berapa, sewaktu kemudian saya pas luang, saya transfer. Gitu. Jadi sekitar hari Senin, berarti hari Akadnya mungkin hari Senin malamnya. Jadi kurang lebih sekitar itu. Jadi spare waktunya agak cukup panjang. Kalau kemarin itu kita bikin leaderboard, ya leaderboard ternyata pagi itu ada yang transfer 3 orang, leaderboardnya langsung berubah. Ya Allah ini berubah gambar lah, berubah inilah, berubah itu gitu. Tapi nanti kayaknya untuk mensiasati itu agar lebih cepat, jadi mungkin nanti teman-teman sudah muncul leaderboardnya, ya sudah kita bagikan setiap hari Senin. Jadi kita ada wording teman-teman, award ya. Congratulations ya siapa-siapa yang dapat komisi besar ya sementara tidak kita buka berapa komisinya ya tapi ada yang baru 1 hari atau 2 hari ya beliau itu dapat komisi sekitar 300-an ribu lumayan teman-teman ya kalau konsisten ya kan Masya Allah ya kan
300.000 2 hari gitu. 2-3 hari ya, 2-3 hari. Seharusnya itu 2 hari beliau itu, karena saya konfirmasinya itu nge-zoom kayak gini, ya kemudian saya konfirmasi setelah zoom, jadi hitung-hitungannya jadi 3 hari gitu. Kemudian kita ada mentoring rutin, teman-teman boleh tanya, boleh diskusi, mana yang tidak mengerti. Ya, intinya kita itu bukan seperti ahli telepati ya kawan-kawan. Ya, kita bukan ahli telepati. Nanti kalau teman-teman tidak paham, terus diam saja, ya kita diam-diaman. Diam itu bukan berarti setuju ya. Diam itu bukan berarti kami saling mengerti gitu ya. Tetapi teman-teman perlu hubungi kami, komunikasi. Mas, saya nggak ngerti yang di sini gitu. Ya. Kalau saya lebih suka pakai Zoom gitu. Jadi enak. Ya tinggal ngeklik-ngeklik. Ya, kemudian kita coba dampingi. Ya, insya Allah kita dampingi sampai benar-benar berhasil. Cita-cita saya, cita-cita kami itu adalah teman-teman itu punya penghasilan. Bukan hanya sekedar diajak join affiliate teman-teman, tapi didampingi. Gitu ya. Dan kita ada penunjukan nanti kalau kemudian masuk grup VIP itu teman-teman akan kita kenalkan dengan tim leader gitu ya. Boleh hubungi tim leadernya. Jadi kita istilahnya itu tim leader gitu. Supaya apa? Ya pemikiran kita itu begini kawan-kawan. Kalau kemudian ada 10, 15 gitu, insya Allah ya bisa teman-teman ke satu orang, misalkan ke saya gitu ya, tanya. Tapi kalau nanti semakin ke sana, kemudian peserta kita atau tim affiliate kita itu semakin besar, semakin banyak, kemudian tanyanya ke saya semua, ampun. Makanya kemudian saya minta kepada teman-teman itu tidak hanya sekedar jadi affiliate sebenarnya, tapi jadi leader. Itu jadi belajar, sama-sama belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu berpikir bagaimana bisa mencari solusi atau bisa mencari alternatif gitu ya. Bukan ngawur jawabannya, bukan menyesatkan, karena Anda seorang pemimpin. Ya, kita seorang pemimpin. Ya, memimpin dalam apa? Ya paling tidak memimpin diri sendiri atau memimpin untuk menghasilkan. Dan kita punya potensi 100 juta produk, insya Allah begitu. Nah ini kalau kemudian saya bandingkan, mungkin ada yang komplain, ya Mas fotonya kok pentol, iya itu ya. Kalau teman-teman mau jualan pentol seperti Bapak ini, itu nggak cukup modalnya itu di bawah 500.000. Pasti paling tidak untuk bikin produk aja atau bikin gerobaknya saja itu 2,5 juta. Belum isiannya, gitu kawan-kawan. Ya kalau kemudian kita main affiliate, join affiliate itu paling beli produk gitu. Nanti teman-teman dapat fasilitas sekian banyak. Gitu ya. Nah, bagaimana agar cara cuan sambil ngopi setelah join affiliate itu? Ya, kawan-kawan, itu selama ini Anda itu punya Facebook, ya kan? Betul ya? Punya TikTok. Ini tadi harusnya WA ya, belum saya edit ya. Kemudian ada Instagram, ada WhatsApp. Mana nih yang database-nya yang paling besar? Mana nih yang membernya paling besar? Yuk, jangan dianggurin teman-teman. Ini harus dimonetize gitu loh. Jangan dianggurin. Ya, ini harus dijadikan cuan gitu loh. Sayang kalau kemudian dianggurin ya. Kayak kemarin cerita tentang Coach Sintayong itu ya. Coach Sintayong itu cukup viral teman-teman. Saya cuma menunjukkan ya bahwa Coach Sintayong ini viral. Itu bisa teman-teman manfaatkan. Ya, untuk apa? Untuk jualan. Entah ujung-ujungnya apa, kemudian bagikan link kayak gitu. Ngomongin, saya sebenarnya sedih sekali tentang coach yang dipecat gitu ya. Tapi ya bagaimana kayak gitu. Cerita-cerita gitu. Kalau kemudian dilihat perkembangan ini kayak gini. Ya, timnas kita juga semakin baik, peringkatnya juga semakin oke. Tetapi sayang gitu ya, beliau kok dipecat. Ya. Tapi ya dipecatnya beliau atau tidak itu sebenarnya tidak ngaruh pada kehidupan kita sih. Ya, tetapi bagaimana? Yang jelas kita itu pengen dapat penghasilan. Nah kayak gitu teman-teman, masuk ke link kita. Bagi teman-teman yang pengen dapat cuan dengan cara mudah, klik link ini. Gitu. Atau kemudian siapa ketik mau itu nanti kalau ketik mau saya izin inbox ya kan,
Ada orang yang jawab mau. Maka teman-teman inbox mereka. Kayak gitu kawan-kawan. Jadi kita memanfaatkan momen, ya. Manfaatkan momen mumpung ini video ini lagi viral. Seperti itu. Ya, kemudian WA, cek WA-nya, jangan dianggurin. Telegram, Instagramnya, ya. Di antara 4 ini yang tidak mudah untuk dikembangkan itu menurut saya adalah Instagram. Lagi enggak ini? Baik, teman-teman. Jadi kita sambil cuan ini, sambil ngopi, sambil Facebookan, sambil ngopi, sambil kok ngopi kok ini, sambil ngopi, sambil ngomong anak kalau tadi itu, sambil ya sambil rebahan kalau mungkin ada yang mau rebahan gitu. Itu beneran teman-teman. Ya, jadi beberapa teman-teman yang join ini itu ya sambil rebahan saya. Ya pas kemudian kerjaan sebagai foundernya ya Kuadran Rezeki ini perlu jeda gitu ya, buka HP deh sambil ngomong gitu. Ternyata ada yang gabung, ternyata langsung transfer. Masya Allah kan gitu. Nah cuma nanti teman-teman perlu perhatikan ya, jadi macam database itu istilah saya saya tidak ingat istilah para mastah itu apa gitu ya. Jadi ada database yang tidak nampak atau tidak nyata tapi sebenarnya bisa atau diketahui. Contoh adalah ketika kita main Facebook itu ada follower, ada pertemanan, ya grup kita berapa, itu ada datanya, ya ada datanya. Tetapi tanda kutip tidak nyata karena kita tidak tahu nomor WA-nya berapa, emailnya apa, itu tidak tahu teman-teman. Ya, kemudian yang berikutnya Instagram, X, Thread, ini juga mungkin teman-teman sudah followernya udah banyak, ya followernya banyak, tapi tanda kutip sekali lagi tanda kutip itu tidak nampak atau tidak nyata, gitu, ya. Jadi perlu untuk kemudian nanti agak sedikit diperhatikan. Yang tidak nampak ini bagaimana kemudian nanti bisa jadi nampak, gitu ya, jadi nampak dan cuan, gitu. Kemudian termasuk TikTok. TikTok ini juga kalau misalnya teman-teman bisa mengarahkan ini, masya Allah besar teman-teman. Ya, YouTube juga agak berbeda. Ya, nanti bisa main di short, bisa main di video panjang gitu ya, kayak review kayak gitu. Alhamdulillah nih teman-teman, bagi sahabat cuan misalkan kayak gitu. Saya baru ketemu satu website nih yang membahas tentang affiliate. Ya, di sini loh. Bagi teman-teman yang berminat silahkan hubungi saya, ini nomor WA saya. Kemudian nah kayak gitu kira-kira gitu. Jadi kayak mereview isi materinya ini, kemudian ada zoomnya gitu. Nah, ini tentang yang tidak nampak. Yang nampak apa? Atau yang kemudian nyata, yang kita bisa pegang atau bisa kita hubungi sewaktu-waktu. Yang pertama adalah email. Ya, email. Teman-teman di Kuadran Rezeki, teman-teman itu sudah belajar satu email. Ya, email itu sudah kita pelajari bareng. Karena member nanti yang daftar itu pasti memasukkan email. Kemudian yang kedua, yang nampak berikutnya adalah WhatsApp. Jadi WhatsApp itu teman-teman akan diinfokan, ini nomor WA-nya. Oh iya, saya tadi satu yang tidak ingat. Bagi teman-teman affiliate yang sudah aktif, itu sambil nanti dicek ya, timnya itu WA-nya aktif atau enggak. Ya, kalau misalnya tidak aktif, info ke saya. Jadi supaya kemudian nanti bisa di follow up. Begitu. Kadang ya namanya orang memasukkan 8 keliru 9 kayak gitu, itu ada teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya lagi selain WhatsApp, jadi kalau di Kuadran Rezeki secara khusus itu teman-teman belajar dua ini ya, mengumpulkan email sama WhatsApp. Nanti kita akan tunjukkan juga tentang bagaimana cara memfollow up WA-nya timnya. Tapi sebenarnya ketika dapat notif itu langsung bisa di follow up kok, teman-teman bisa kenalan, ngobrol-ngobrol, chat ya, sok-sok akrab gitu ya, bisa juga, boleh, silakan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Telegram. Telegram ini juga cukup nampak kalau menurut saya. Ya, mungkin Imo, aplikasi Imo itu juga bisa. Kalau kita itu nyimpen, biasanya juga connect. Tapi yang ini sama Line ini masih saya tahapnya adalah tahap belajar, kawan-kawan. Ya, tahap ngulik. Ya, nanti kalau kemudian misalkan dapat cuan dari sini ya, kita akan coba untuk kasih tutorialnya bagaimana caranya. Tapi paling tidak hal-hal yang seperti ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan cuan.
Jadi tanpa terpaku pada satu strategi gitu kawan-kawan. Tapi memang agak berbeda ya, yang sebelah kanan sama sebelah kiri ini. Ya, yang penting kalau kemudian sebelah kiri gimana narik email sama WA-nya. Itu teman-teman coba untuk pikirkan sehingga kemudian nanti sewaktu-waktu ya itu bisa dihubungi ya, seperti itu. Tapi kalau kemudian followernya itu memang loyal ya biasanya juga bisa juga kita kendalikan. Nah, begitu. Ketika kemudian poin yang sebelah kita memainkan database ini, nanti insya Allah akan sangat berpengaruh kepada ini, sangat ditentukan oleh ini teman-teman. Ya, kalau di sebelah kanan itu personal branding biasanya tidak terlalu signifikan, tapi nanti mungkin foto ya perlu diperbaiki gitu aja. Ya, tapi kalau yang di sebelah kiri, yang nampak, yang tidak nampak ini, teman-teman perlu memikirkan personal branding. Itu ya teman-teman. Kalau yang sebelah kanan, ya nanti dulu untuk personal brandingnya nggak apa-apa. Ya, jadi perlu difikirkan ya tentang apa dua hal teman-teman. Ideal target market sama kesesuaian dengan konten. Gitu. Jadi dua ini yang benar-benar kalau bisa diperhatikan teman-teman di dalam membangun sosial media ya, supaya sambil rebahan pun sambil ngopi-ngopi pun itu dapat gitu. Jadi dua ini kalau ketemu dengan yang pas, insya Allah nanti akan cepet nyambungnya, cepet closingnya gitu ya. Ideal target market. Nah, ideal target market kita itu kan kalau berbicara tentang kuadran rezeki, teman-teman sudah tahu belum? Kita berarti ideal target marketnya cukup ringnya cukup luas, cukup lebar gitu ya. Kita tidak langsung ke ceruk satu kecil gitu enggak, tapi luas. Teman-teman mau main di mana? Gitu ya. Mau main di mana? Makanya ini agak cukup apa ya, jadi pertimbangan tersendiri sih ya. Kalau misalkan teman-teman mau main di program lunas utang ya, maka kemudian ideal target mereka atau ideal target yang perlu teman-teman temukan di mana? Ya, ini orang-orang yang punya hutang. Nah, orang-orang yang punya hutang berada di mana? Gitu. Nah, itu yang dicari, teman-teman. Ya. Kemudian misalnya program 100 juta, itu kan membahas tentang digital. Ya, membahas tentang digital. Orang yang pengen belajar digital itu, teman-teman harus carinya di mana? Ya, gitu. Kemudian sosial medianya ya membahas sedikit banyak tentang itu. Jangan terlalu jauh. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya lagi, kelas kita itu ada yang program lunas utang, kemudian ada rezeki. Ya, rezeki. Nah, rezeki ini siapa sih orang-orang yang pengen dapat rezeki besar? Nah, gitu kawan-kawan. Kemudian nanti kita juga akan ada kelas WA marketing. Bagaimanapun ceritanya, WA marketing itu tetap idola masih ya. Makanya kemudian kelas ini juga lagi digodok gitu. Lagi di apa namanya? Insya Allah sebentar lagi mau kita launch. Jadi siap-siap teman-teman. Target marketnya di mana? Orang yang butuh WA marketing. Nah, gitu kira-kira. Dan kemudian kesesuaian dengan konten. Jadi kemarin yang diskusi di Facebook itu, di grup VIP itu sebenarnya pengen membahas juga tentang ini, teman-teman. Jadi jangan dulu langsung posting. Posting itu nomor sekian, gitu ya. Tapi teman-teman membangun dulu sosial medianya. Paling tidak temanan itu kalau di Facebook itu paling tidak harus di atas 3.000 misalnya kayak gitu. Kalau masih 500 itu kecil, teman-teman. Kemudian harus dibangun dengan like, komen gitu. Share nggak usah gitu. like, komen gitu. Jadi kita dikenal. Ya. Kalau teman-teman mau main di grup WA bagaimana? Ya. Ada cara mainnya. Semuanya itu ada. Ya, teman-teman harus fokus di situ akhirnya. Perlu fokus. Kalau sudah, ya sudah. Itu insya Allah nyambung nanti. Jadi bisa diukur gitu loh. Nah, cerita tentang personal branding dan kemudian hubungannya sama ideal target market. Saya tuh ada cerita kawan-kawan tentang film, ya.
Ada yang pernah kenal dengan Brahma Kumbara atau Arya Kamandanu atau siapa lagi? Anting Wulan atau sama apa lagi? Pernah kenal nggak kawan-kawan? Nah, itu sebenarnya beliau itu jualan apa? Ya. Jadi Pak Estijab sama satunya bapak siapa ya yang penulis Niki Kosasi, ya itu sebenarnya jualannya itu apakah jualan film Brahma Kumbara gitu, ataukah kemudian film Tutur Tinular? Ternyata enggak kawan-kawan. Beliau-beliau itu sebenarnya jualannya apa? Ada yang tahu? Prokol. Prokol sebenarnya beliau itu jualan prokol. Ya. Bagaimana bisa menjangkau market yang segitu di Indonesia? Akhirnya kemudian beliau membuat satu film. Begitu kawan-kawan. Sampai segitunya loh. Kita berbicara tentang ideal target market dan kesesuaian konten. Ya, kalau kemudian kita saat ini, apakah kontennya sesuai? Kalau menurut saya juga enggak, terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Antara film Brahma Kumbara kemudian ngomongin prokol gitu ya. Jualannya terlalu jauh. Tapi biasanya mereka itu kan dulu di zaman itu kan masih ada layar tancap. Jadi di sela-sela ya perputaran film itu mereka orang Jawa bilangnya bende gitu ya, bende. Bilangnya itu apa namanya? Promo gitu ya. Jadi jualan yang mau prokol, yang dapat payung, dapat payung kayak gitu kan. Jadi sebenarnya mereka itu jualan, teman-teman. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, mudah-mudahan dengan begitu tergambar. Mereka saja yang berpikir tentang konten itu sudah sejauh itu. Ya, bahkan antara produk dan kontennya itu jauh lebih melejit konten. Gitu ya. Kontennya dibandingkan produknya. Nggak apa-apa. Nah, kemarin juga saya ada konsultasi juga dengan teman kita gitu ya. Ya Pak, gitu ya. Saya ini kan punya akun TikTok, ya. Masya Allah, akun TikTok gitu ya. Saya sendiri aja akun TikToknya followernya berapa, gitu ya. Kemudian beliau cerita, Pak, saya itu punya follower sekitar 76.000. Wah, Masya Allah gitu ya. Langsung deh duit kebayang gitu. Duit tok itu Mbak. Dalam pikiran saya itu ya Allah duit tok itu. Andai kan kemudian beliau itu bisa mengclosing 5% saja. Ya, kemudian dikalikan dari harga produk kita misalkan. Ya, dari harga 100.000 dapat untung 40.000. Itu dapatnya segini loh teman-teman. Ya, Masya Allah itu. Kalau kemudian WA kita itu enggak di apa ya WA apa namanya sosial media kita itu enggak dimanfaatin sayang gitu loh. Oh, dianggurin aja itu sangat yang banget. Segini loh potensi duitnya itu. Ini sudah 5% ini, cuma 5%. Kalau kemudian mbaknya itu rasio closingnya itu bisa lebih tinggi, 10% aja berapa nih teman-teman? Naik lagi gitu loh. Jadi potensi gitu. Makanya kemudian di TikTok itu, kita ngomongin TikTok jadinya. Di TikTok itu, affiliate itu komisinya besar, walaupun persenannya kecil. Sedangkan di kuadran itu komisinya gede, komisinya besar, ya tentu teman-teman dapatnya juga akan lebih besar, gitu kawan-kawan. Paham ya? Mudah-mudahan teman-teman terus semangat ini untuk memikirkan bagaimana mengelola personal branding. Insya Allah kita mainnya jangka panjang kawan-kawan, bukan hit and run gitu. Tapi kita jangka panjang. Jadi teman-teman kalau memang ya berkenan untuk menjadi affiliate dari Kuadran Rezeki dan kemudian nanti pengen bareng-bareng membangun sosial medianya, ya potensinya seperti ini gitu loh. Teman-teman bisa manfaatkan, ya. Kan sekarang mak-mak yang di Facebook Pro itu yang dikejar apa kawan-kawan? Dolar kan? Nah, dolar kan? Nah, sambil kemudian ngejar dolar, sekalian kawan-kawan, ya. Linknya itu nggak dimunculin di video, enggak gitu. Jadi di caption, kemudian di bio, di profile gitu loh. Yang penting teman-teman jalan dua-duanya. Itu mama aja pinter itu Masya Allah. Bikin konten, masak, dikontenin.
ya apa namanya, ngiris bawang di kontenin gitu ya. Masya Allah kreatif banget gitu ya. Jadi monggo saya juga ngulik teman-teman, ngulik ya untuk Facebook Pro itu lagi ngulik pakai akun satunya ya, bukan akun ini ya, dan itu bisa dimanfaatin gitu teman-teman ya, sampai segini loh potensinya, sayang itu ya. Mudah-mudahan yang saya colek-colek apa namanya akunnya kakaknya yang punya akun ini hadir ya malam hari ini, mudah-mudahan bisa ngejar ya. 150 juta kan lumayan bagi teman-teman yang punya hutang. Kemudian kita ada profit sharing teman-teman. Jadi kita sistemnya itu profit sharing. Profit sharing hingga 73% untuk affiliate. Gede atau besar? Pilihannya itu, pertanyaannya. Gede atau besar? Kemudian 27-nya untuk kuadran rezeki. Ini insya Allah sudah cukup lah bagi kita. Ya, untuk apa? Untuk bangun ya website, ya, kemudian untuk maintenance, untuk langganan, ya, kemudian pengaturan dan seterusnya ya. Sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah satu, berbagi link affiliate gitu kawan-kawan. Kemudian fokusnya untuk berbagi produk gratis dulu ya, bagi produk gratis. Tapi kalau kemudian teman-teman skillnya sudah mahir, anta mahirun jiddan ya, monggo mau pakai langsung jualan produk berbayar itu. Tapi kalau belum tahu apa ya namanya, celahnya, atau belum tahu ini produk bagaimana sih gitu ya. Ya, itu saran kami produk gratis saja gitu. Makanya kalau kemudian saran kita kalau pengen tahu atau pengen jualan madu, itu bagusnya adalah beli madu dulu gitu ya. Beli madu dulu kemudian merasakan, oh ini madunya itu begini gitu. Jadi bisa cerita teman-teman. Ya, gitu. Ya, aktivitasnya cuma satu, berbagi produk gratis. Nah, produk gratis itu apa ya? Kayak sampel, gitu ya, kayak sampel. Kalau di pemasaran umum, ini bagian dari strategi marketing sebenarnya. Ya, teman-teman jangan protes. Ya, saran saya jangan protes. Tapi ya kalau mau protes ya monggo silakan gitu ya. Mau jualan ke produk langsung berbayar ya silakan gitu. Nah ya kan, langsung protes ke Halimah. Ini canda ya Kak Halimah. Ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih yang harus dibagikan adalah produk gratis? Ya, kita apa dapat komisi? Dapat. Ya. Tujuannya di sini adalah lock, ya, melock member atau lock mereka yang ngeklik itu. Jadi selama kapanpun di website kita itu masih on ya, maka itu menjadi calon timnya Kak Halimah. Gitu. Jadi itu akan menjadi calon komisinya Kak Halimah. Misalnya Kak Halimah membagikan link produk gratis ke Kak siapa, misalnya Kak Siti. Kak Siti berkenan gitu ya. Sampai kapanpun selama website kita ini masih on ya, maka itu potensinya masuk ke Kak Halimah. Ketika kemudian beliau itu check out Kak Sitinya, maka komisinya masuk ke Kak Halimah. Gitu. Ya, ini bagian dari strategi. Jadi memang nggak langsung, karena produk kita bukan produk well-known. Coba teman-teman yakin deh ya, kita itu bukan produk well-known. Pertama kali komentar ketika join di kuadran rezeki apa? Saya tidak paham, saya tidak ngerti. Saya tidak paham apa maksudnya kan gitu. Tapi kalau kemudian kita ngobrol sekian lama tadi belum paham, ya walaupun kawan-kawan ya. Ya teman-teman silahkan komen kalau memang belum paham. Jadi tapi saya tidak akan ngulang. Jadi kurang lebih begitu, kawan-kawan. Ya, nggak apa-apa. Itu bagian dari kalimat, nggak apa-apa. Bagian dari motivasi. Ya, Insya Allah. Ya, closing itu kita meminjam istilahnya Pak Fitra tadi di atas. Closing itu sebenarnya yang gerakin Allah. Ya, kalau kemudian beliau itu memang, wah ini potensi gitu. Oh ini saya perlu belajar ini.
oh saya memang memerlukan ini, nah itu insya Allah cepet tuh, ya maka digerakkan hatinya. Jadi kita berbagi produk gratis dulu, ya. Produk gratis yang kita maksud saat ini ya diantaranya ya, itu adalah program 100 juta, ini yang gambarnya kayak gini. Kemudian ada yang kun bebas utang. Nanti kita akan buka lagi kelasnya. Kita saat ini masih pendampingan batch yang pertama ini gitu. Nanti kalau sudah kawan-kawan di batch yang pertama ini ya praktek, kemudian beliau juga ada hasil begitu ya, kita nanti akan menggulung dari segi testimoni dan seterusnya gitu. Nanti kita buka lagi kelasnya program lunas utang gitu. Kemudian ini yang teman-teman bisa bagikan. Nah ini sebelum kemudian ditanyakan sama Kak Helima, saya sudah nyiapin slide ini. Ya teman-teman kembali sih sebenarnya. Kita ada produk free, ada produk gratis. Teman-teman mau closing yang mana, mau cepat dapat hasil dari mana. Tapi biasanya orang kalau kemudian ditawari produk berbayar, itu bukannya closing, tapi lari. Gitu. Coba deh nanti cek. Jadi mungkin ya Kak Halimah atau teman-teman yang lain yang mau aktif di Kuadran Rezeki, berkenan aktif, itu ngumpulin database dulu. Ya, database misalnya 10 nomor. Ya, 5 orang kita bagikan produk gratis. Kebaliknya. Produk gratis. Kemudian yang 5 orang dibagikan produk berbayar. Kemudian teman-teman lihat responnya. Kira-kira yang nyaman yang mana? Gitu. Karena orang Indonesia itu pada dasarnya tidak suka pada 3 hal. Yang pertama, orang Indonesia itu tidak suka dijuali. Tidak suka pada dasarnya. Saya pun juga nggak suka, semua gitu ya, termasuk saya, termasuk teman-teman semua. Mau nggak dijuali? Nggak mau gitu. Yang kedua, orang Indonesia itu tidak mau didakwai atau diceramai atau dinasihati. Coba deh, langsung kemudian dinasihati di depan forum apalagi. Perhatikan teman-teman, bisa nggak? Mau nggak? Ya rata-rata itu kemungkinan akan terjadi emosi. Gitu. Dan yang ketiga, tidak suka disuruh-suruh. Itu. Coba perhatikan nanti teman-teman. Ya, perhatikan. Kira-kira mana nih? Kan gitu ya. Disilakan ya, silakan. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih enjoy. Gitu. Saya pun juga belajar teman-teman. Belajar untuk membantu mengclosingkan teman-teman semua. Itu. Saya saat ini lagi belajar kawan-kawan. Belajar tentang customer service revolution gitu. Jadi supaya apa? Supaya nanti kalau closing ya closingnya untuk teman-teman gitu ya, lebih cepat gitu. Ya selama ini alhamdulillah sudah cukup lumayan sih ya untuk selevel pemula seperti saya itu ya. Tapi nanti depannya mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi gitu dari start pertama. Terutama yang saat ini PR saya tuh ketika ditanya saya tidak paham itu. Saya tidak paham itu kayak dejavu teman-teman. Dejavu itu kan kayak ya kejadian yang berulang tetapi banyak gitu loh. Berulang tapi orangnya berbeda pada dasarnya. Tapi pertanyaannya sama. Gitu. Jadi mudah yang mana? Teman-teman mau nggak silakan. Gitu. Ya, kemudian ya benefit ketika teman-teman join di Kuadran Rezeki itu ini sudah masyhur ya di kalangan affiliate manapun rata-rata sudah seperti ini. Ya. Jualan tanpa jualan. Jadi teman-teman itu cukup berbagi produk gratis. Ketika kemudian nanti kita melakukan gerakan apapun di grup, kemudian di Zoom, di website, ya. Lagi kita juga akan satu lagi develop sama teman-teman affiliate itu yang tidak masuk grup, gitu. Jadi kita lacak ya, di Uber sampai ke ujung dunia, enggak. Nah kalau kemudian nanti closing, ya closing ini untuk teman-teman, itu teman-teman. Jadi enak gitu loh. Jadi kita kroyokan berjamaah. Makanya ketika kemudian ngadakan Zoom seperti ini, teman-teman affiliate itu mengingatkan,
orang-orang yang diajak, yuk ikut Zoom yuk gitu. Ngobrol-ngobrol aja kita, nggak usah jualan gitu. Tapi kalau mereka tuh tahu tentang benefitnya, saya yakin pasti beli. Gitu. Karena kalau tidak beli, tanda kutip, ya tanda kutip, melewatkan peluang, melewatkan rezeki, gitu. Dan melewatkan kesempatan. Kalau melewatkan kesempatan, apa yang terjadi teman-teman? Ya, besok-besok belum tentu dapat harga yang seperti ini kan gitu. Atau kemudian model yang kayak gini. Karena saya bilang tadi 73% itu adalah promo. Jadi saya waktu-waktu kita ubah gitu. Karena kita akan kerja bakti ini kan. Ini kita kerja bakti. Ya masa tiap hari saya kerja bakti gitu loh teman-teman. Nah 73% teman-teman nggak mau. Ya, haruskah aku bernyanyi? Sungguh terlalu. Kan gitu. Ya, oke, baik, Kak Adi. Lanjut, teman-teman. Nah, ini sebagian dari pertanyaan dari Bunda Zulaiha. Jadi di dalam kuadran rezeki ini juga ada potensi untuk komisi berkali-kali. Kan kita produknya ya belum banyak sih. Ya ada beberapa. Kalau kemudian ada yang cekot di kelas rezeki, teman-teman akan dapat komisi. Misalnya beliau juga cekot di produk lunas utang, teman-teman juga dapat komisi. Jadi ada peluang untuk berkali-kali kawan-kawan. Dan di teman-teman affiliate saat ini itu yang beli lebih dari 2 produk itu banyak. Masya Allah. Ya, contohnya siapa? Contohnya di atas tadi, Bunda Zulaiha itu. Ini beliau sudah memberikan testimoni, memberikan komentar. Beliau sudah beli 2 produk itu. Mentoring reseller sama affiliate income blueprint. Gitu. Nah, ini benefit yang kedua. Masih siap? Masih oke? Ada gambaran? Atau lanjut? Atau cukup di sini? Cukup? Saya pengen dulu ini malam hari ini teman-teman pinanya. Orang Banjar ngomongnya pinanya. Kayaknya lagi khusuk ya. Khusuk. Lanjut. Masya Allah, siap. Kawan-kawan di luar sana, ini banyak banget. Ya, banyak banget affiliate yang berkembang. Ya, tapi rata-rata mereka itu affiliate, saya menyebutnya itu satu level, atau affiliate yang 70-30. 70-30 atau 30-70. Jadi nanti kalau kemudian mereferensikan ya, kepada orang baru, ya kemudian mereka itu terjadi pembelian, itu dapatnya 30%. Itu kalau masih free. Tetapi kalau sudah premium, ya beliau itu akan mendapatkan komisi 70%. Gitu. Tapi satu pembelian. Gitu, ya. Nah, di sini kawan-kawan, jadi kalau misalnya orang yang berbintang 3 ini, ya, beliau itu free, kemudian dapat referensi 4 orang, dari masing-masing 4 orang ini lalu beli produk ini, WA marketing. Pertanyaan saya, berapa komisinya? Ada yang tahu? Komisinya beliau itu berapa? Kalau beliau itu free. Kalau beliau ini free. Ada yang sudah komen? Belum. 30%. Jadi ini 30%. Kalau beliau ini masih free, maka dapat pembelian dari sini itu 30%. Kemudian dari sini 30%, dari sini 30%. Maka istilah free premium ini tidak berlaku pada hakikatnya. Karena mereka dianggap semuanya itu free member. Ini yang saya pahami ya teman-teman. Tidak, saya ingin kritik sistemnya kawan-kawan. Ya, supaya teman-teman juga berpikiran agak terbuka. Karena saya dulu juga berada di sini. Kemudian kalau misalkan produk premium, ya produk premium atau beliau ini jadi member premium, maka beliau akan dapat komisi di sini 70%, di sini dapat 70%, 70% dan 70%. Jadi 70% kali harga produk. Anggap harga produknya itu adalah 100.000. Maka 70.000, 70.000, 70.000, 70.000. Jadi berapa?
kali 4, 70.000 kali 4, 280. Kalau free berarti 30 kali 100.000. Berarti 30 kali 4, ya 120. Nah, gitu kawan-kawan. Ya. Sekilas tidak jadi persoalan. Tetapi ketika produk beliau itu sampai 50 dengan skema komisi seperti ini, ya, secara tidak sadar teman-teman, bagaimana cara untuk mendapatkan cuan yang banyak? Maka teman-teman perlu untuk membeli 50 produk itu. Karena kalau kemudian teman-teman cuma free, itu komisinya jauh. 120 dibanding berapa? 280. Betul ya? Kalau beli produk ini 50 semuanya, anggap aja harganya itu adalah 100.000, berarti teman-teman perlu modal berapa? 5 juta. Itu kawan-kawan. Luar biasa kan? Nah, ini yang jadi persoalan. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Ini kawan-kawan. Mas vendornya. Itu. Ya, mas vendornya. Dan untuk berjuang, kita perlu mencari tim, mencari orang, mereferensikan link kita sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kemudian jadinya seperti ini, gitu kawan-kawan, free, banyak, ya. Supaya dapat komisi 70% dari setiap produk, maka anggap harga produk adalah 100.000, maka teman-teman beli produk 100.000 kali 50. Jadi modalnya adalah 5 juta. Dan sayangnya rata-rata produk mereka itu adalah produk yang namanya PRL sama MRR. Ini bagi teman-teman yang sudah tahu tentang digital marketing, ini cukup cukup tahu gitu ya. Nah itu, ini kelebihan sekaligus juga kekurangan teman-teman. Kelebihannya bagi saya atau mungkin jadi vendor, ya bagi vendor, tapi saya tidak menggunakan produk PRL sama MRR. Itu akan cepat jualan produk baru. Makanya kemudian jual lagi. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi berjuang gitu. Ini kalau kemudian satu level, gitu ya, satu level. Tim di bawahnya tidak dapat komisi nantinya. Kawan-kawan juga tidak dapat komisi. Ya, karena saya merasakan perjuangan seperti ini, akhirnya kemudian terpikir, bisa nggak ya kalau kemudian diubah sistemnya, pembagian komisinya. Begitu. Jadi latar belakangnya juga kepikiran sama ini kawan-kawan. Karena kalau kawan-kawan tidak punya list yang banyak atau database yang banyak, ya itu ya benar-benar berjuang. Gitu. Nah itu yang terjadi di luar sana. Saya tidak menyalahkan, tetapi teman-teman perlu tahu cara menghitungnya. Itu. Kemudian kalau kuadran rezeki bagaimana? Yang jelas bukan seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Kasihan, saya sudah merasakan pahitnya kawan-kawan. Di antara affiliate itu ada yang berapapun komisi ditransfer, ada yang tidak ditransfer minimal 100.000. Gitu. Saya mungkin dapat komisi itu sejak 2 tahun yang lalu, sampai sekarang belum ditransfer. Ya, itu bagian transfer ya, mungkin kebijakan masing-masing affiliate akan berbeda. Kalau di kuadran rezeki, asalkan di atas 10.000 atau 20.000 lah, ya, karena ada batas minimal transfer, kita akan transfer. Karena itu haknya teman-teman. Jadi kan ada hadis Nabi juga yang mengatakan jangan sampai ya ketika kita itu memberikan upah itu sampai ini apa namanya mengering keringatnya. Kan kasihan ya, sampai 2 tahun bukan lagi mengering itu ya. Gitu. Ya, kawan-kawan. Nah, kita tidak seperti itu. Lantas bagaimana di kuadran rezeki? Kayak gini, kawan, konsepnya. Jadi dalam kuadran rezeki itu punya konsep untuk 6 orang affiliate aktif. Jadi teman-teman tidak perlu mencari sebanyak ini yang mau di ini kan, yang dibagikan link. Tidak perlu banyak-banyak. Karena kita tahu ya,
itu tidak mudah mencari. Tapi kalau banyak juga nggak apa-apa, gitu loh. Kalau banyak nggak apa-apa, tapi yang penting konsisten. Kami berharap begitu. Ya, jangan kemudian kayak Senin Kemis. Ya, konsep master plan kita itu adalah 6 orang affiliate aktif, boom, 1 miliar. Dan ini tinggal tunggu waktu. Jadi konsep kita itu adalah berbagi beban, teman-teman. Itu, berbagi beban. Konsep ini punya keunggulan satu. Ini. Ya. Di dalam konsep kuadran rezeki, ini memang kayak gini komisinya. Jadi untuk free member itu dapat komisi 20%. Betul kata Kak Satria tadi. Ya. Tetapi untuk premium member itu dapat komisi sekitar antara 30 sampai 73%. Ya, tergantung nanti posisinya seperti apa. Ya, kalau free member berarti ya begini. Kalau ini dapat 6 aktif, teman-teman ya statusnya premium, maka teman-teman akan mendapatkan peluang komisi segini. Itu ya, tergantung posisi sekali lagi. Ya. Kemudian kelebihan kita yang pertama adalah beli satu produk itu bisa mereferensikan semua produk. Ya, ini perbedaan. Kalau yang di sini tadi, kawan-kawan, ya, kalau di sini tadi beli satu produk ini, kalau membernya itu beli produk yang sama baru dapat 70%. Kalau di kuadran rezeki, teman-teman beli satu produk itu bisa mereferensikan semua produk. Sehingga kemudian dengan peluang seperti ini, teman-teman punya peluang dapat komisi besar dengan modal minimal. Nah, akhirnya kayak gini gambarannya. Misalnya programnya itu join dari program 100 juta. Teman-teman ya dapat link nih, kunci linknya, jebret. Itu. Ternyata ada yang join dari kelas affiliate, maka teman-teman dapat komisi. Ya. Ternyata dari member tersebut join juga di kelas lunas, teman-teman dapat komisi. Kemudian join lagi di kuadran di kelas rezeki, maka teman-teman dapat komisi. Jadi dengan begini konsepnya, teman-teman, itu teman-teman beli satu produk punya peluang untuk cuan berkali-kali. Gitu kawan-kawan. Beda ya. Gitu. Ya. Dan alhamdulillah insya Allah kita sudah siapkan kelasnya pelan-pelan. Ya, karena kita ini mendesain sendiri untuk kelasnya, kita bukan produk, maaf, gambarnya mana ya? Ini. Maka di sini produknya adalah produk sendiri. Ya. Karena saya mencari produk BRL sama MRR yang ngasih komisi sampai 70% ke affiliate itu belum ada. Jadi mau tidak mau membuat produk sendiri. Ini sekaligus kelemahan. Ya, sekaligus kelemahan. Ini kita juga jujur terbuka, teman-teman. Ini adalah kelemahan. Karena produk kita perlu di riset dulu. Produk kita itu perlu diuji coba dulu. Berhasil nggak? Worth it nggak? Gitu. Kalau produk MLR atau PRL, ya kita beli ke orang. Tapi apakah kemudian orang tersebut melakukan praktek atau enggak, kita nggak tahu. Kawan-kawan. Jadi itu kelebihan bagi si vendor untuk melaunching produk cepat, tapi juga kelemahan bagi dia karena produknya belum tentu teruji kualitasnya. Ya, sedangkan di sini kualitas pasti diuji, tetapi lambat dalam produksi. Ini jadi tantangan. Jadi kita belak-belakan di sini, teman-teman. Ya, gitu. Ya. Kemudian lanjut, nah produk kita siapkan, walaupun kemudian produknya adalah produk sendiri. Jadi kita riset dulu, teman-teman. Bahkan perlu untuk beberapa materi yang harus diupdate. Gitu. Update. Kemudian marketing kit juga sudah disiapin. Ya, kemudian senjata WA marketing juga ada. Ya, toolnya gratis. Ini ada tambahan tool ya, teman-teman, kalau mau gratis 3 hari. Ya, tapi pakai web base. Ya, ini program baru. Ya, tool baru. Jadi saya termasuk penikmat tool WA. Tool WA ini banyak banget teman-teman saya. Ya, tapi nggak apa-apa yang gratis-gratis kita berikan. Ini ada tool gratis, teman-teman bisa pakai. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi sistem affiliate. Nah, sistem affiliate insya Allah ini sudah pro member, gitu ya. Kita sudah auto pilot sama auto follow up, begitu. Jadi
bagi teman-teman yang mau. Nah, nanti teman-teman secara dasar itu belajar tentang dasar-dasar tentang affiliate. Nah, nanti teman-teman belajar di sini tentang apa? Tentang seputar affiliate. Ya. Tapi produk ini produk alternatif ya kawan-kawan. Kalau misalnya mau belajar dari produk yang lain, ya boleh. Ya, untuk kelas ini kita buka dengan harga 300.000. Saya tidak jualan, teman-teman. Ya, selain kemudian ada produknya, kita ada sistem affiliate-nya. Ya, khusus untuk teman-teman yang malam hari ini check out, bisa check out dengan harga 99.000. Ini mungkin Zoom yang terakhir ya untuk membahas tentang affiliate income blueprint. Setelah ini kita minggu depan akan membahas tentang rezeki, teman-teman. Dan rezeki biasanya komisinya lebih besar. Jadi kalau teman-teman join di sekarang, itu nanti dapat komisinya, peluangnya lebih besar. Jadi teman-teman join, ya gabung, kemudian belajar tentang affiliate income blueprint. Kemudian setelah itu teman-teman boleh mempromosikan, ya, mempromosikan. Kemudian minggu depan kita belajar tentang rezeki. Nah, kalau kemudian ada yang gabung, teman-teman komisinya jauh lebih besar daripada komisi affiliate income blueprint. Begitu. Oke, kita tunggu yang berminat. Yang nggak berminat nggak apa-apa. Ya, 11 orang saja. Kemudian aktivitasnya adalah mendatangkan traffic saja atau mendatangkan database. Ini untuk teman-teman yang pemula. Ya, untuk teman-teman yang sudah punya sosial media atau kemudian punya TikTok kayak tadi Kak siapa ya, itu boleh silahkan dikembangkan. Tinggal mainnya, itu mainnya. Jadi gitu ya kawan-kawan. Nanti kita tunggu teman-teman yang sudah komentar minat. Ya, yang minat dan transfer nanti saya kasih link ya bonus tool WA tadi. Silahkan dimainkan ya. Coba-coba dulu. Tapi langsung dipraktekkan ya. Langsung digunakan ya. Karena waktunya mepet. Gratis itu. Kemudian yang berikutnya, jika berkenan booking ke WA saya 057 500 1007. Mas booking gitu. Transfer besok ya boleh. Transfer Senin ya oh silakan. Ya nggak apa-apa gitu ya. Semoga berkah. Karena nanti sewaktu-waktu harga ini akan kita naikkan tidak 99.000. Cek aja gitu ya. Cek aja ini sudah saya sudah ancang-ancang untuk menaikkan. Ya, insya Allah nanti kita akan ada kelas baru ya. Pelan-pelan ya karena memang itu ya, kita bikin sendiri produknya bukan produk orang lain. Kalaupun ada produk lain itu teman-teman bisa hanya sekedar tunggu. Tapi kalau itu mau ya, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Kita nanti hapus. Ya. Tapi ini bonusnya banyak teman-teman. Nanti cek ya. Teman-teman bisa belajar banyak hal. Kita ada 7 bonusnya itu di dalam member area itu ada 75 e-course. Teman-teman boleh pelajari. Ya. Kalau mau dihitung-hitung 99.000 dia dikurangi harga produk kita, kemudian dikurangi 75 e-course. Berapa tuh? Sebenarnya kayak diberikan itu. Ya, teman-teman kok nggak mau nih biasa ya. Harganya cuma 99.000 coba bayangin. Ya. Masuk ke bioskop itu kita perlu berapa kawan-kawan? Masuk ke Kimol itu saya sama anak habis 500.000 itu minim. Ya. Nah, 100.000 insya Allah tidak jadi teman-teman miskin lah. Insya Allah ya. Tidak juga bikin bangkrut. Oke lah ini sekedar motivasi kawan-kawan. Dan ini ada foto-foto kita. Nah, mau nggak kira-kira yang masuk ke leaderboard sini? Ayo. Nanti bagi teman-teman yang mau. Beliau ini juga termasuk belajar juga awalnya kawan-kawan. Ya, Mas Latif ini kalau telepon, kalau WA tuh lama. Itu harus dilayani. Tapi tidak tahu beliau kemana. Ya, sekali masuk langsung leaderboard. Itu. Pak Novi juga. Pak Novi, kalau Pak Novi kalem orangnya. Saya tahu betul teman-teman. Ya, kalau Mas Hasan ini teliti orangnya. Ya, teliti. Makanya kemudian
Masya Allah ya, beberapa kali Mas Hasan masuk ke leaderboard ya. Kemudian apa Pak Abdul Najib ini telepon nih, orang Papua, orang Sorong ya. Kalau ngomong ya kayak orang orang Papua, ini menjebang gitu ya, ini ya gitu, nggak bisa ngikuti logatnya saya. Kemudian beliau dari Sulawesi ya. Jadi ini teman-teman, kalau Pak Novianto ini dari mana kemarin mana? Gerobokan ya. Kalau tidak tepat, kalau beliau dari NTB Mataram. Ya, kemudian ada Kak Nur Aziza. Ya, Kak Nur Aziza ini dari, saya kok nggak ingat, ya, kota kayaknya Depok atau Bekasi gitu. Kemudian ada Mbak Sirli ini dari Surabaya. Ada Pak Mokhtar Latif ini dari Bandung. Kemudian ada Pak Rizal ini dari Bekasi, Bunda Atin dari Purwokerto. Gitu. Ya kawan-kawan. Dan kita kemarin ada program kontes, nggak tahu nanti ada kontes lagi atau enggak, kontes lunas hutang. Jadi kita jualan kelas namanya program lunas hutang dan teman-teman yang closing itu dapat komisi. Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Ya, kita berdoa aja teman-teman. Kalau memang ini bagian daripada pertolongan Allah, doa aja sama Allah. Ya Allah, hadirkan uangnya ya Allah. Gitu. Insya Allah ini akan digunakan untuk membantu umat. Gitu. Jadi ngomong, kalau saran kami jangan ngomong saya nggak punya duit. Gitu. Dari lahir pun kita itu nggak punya duit, teman-teman. Mohon aja sama Allah, ya Allah hadirkan duitnya. Gitu. Ini kayaknya program untuk membantu umat. Saya pengen gabung, membersamai dengan teman-teman yang sudah dapat komisi. Itu ya. Baik, terima kasih. Ini Allah yang menyaksikan ya. Saya tidak mencatat siapa-siapa yang hadir atau yang berkenan untuk transfer ya. Allah yang mencatat dan mudah-mudahan Allah hadirkan duitnya dan hadirkan juga komisinya. Jadi kalau guru kami Ustadz Reza Rendi itu yang ngajari ke kita, udah niat aja dulu gitu. Niat aja dulu, misalnya niat mau ke Baitullah, niat mau ke eh, mana gitu ya. Misalnya haji atau niat umroh, itu niat aja dulu. Ya, nanti kalau kita itu niatnya itu benar, Allah akan hadirkan. Itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kawan-kawan. Jadi mungkin saat ini kita belum pegang duitnya, bukan belum ada uangnya. Duit itu sebenarnya ada di mana-mana. Cuma kita tidak megang duitnya. Gitu. Nah, gimana cara memegang duitnya kan itu ya kita harusnya. Ini bukan kritik, tapi untuk nasihati diri sendiri, teringat pada nasihat dari gurunda kita, Ustadz Reza Rendi. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini Bunda Atin juga sempat dapat juga, ini ada testimoni dari Mas Hasan, saya foto, saya screenshot ya. Kemudian yang terbaru ini kawan-kawan. Ya, kurang lebih 300. Ini yang sempat saya screenshot. Beliau ini dapat komisi 2 kali, jumlahnya kurang lebih besar segini. Itu. Tapi yang ngasih testimoni ini beliau ini, makasih Mas gitu ya. Hitungannya sudah hampir balik modal. Nggak tahu modalnya beliau itu hitungannya gimana gitu. Karena menurut saya beliau ini apa ya namanya, bonek, bonek juga gitu. Tapi Masya Allah. Ya, kita hargai setiap perjuangan teman-teman semua. Nah itu. Nah nanti kita akan ini teman-teman, langkah suksesnya 3 aja. Langkah sukses kita itu 3. Gabung, ikuti mentoringnya. Kalau enggak paham tanya, gitu ya. Tanya, harus ngerti. Kemudian praktek. Sudah itu tok. Enggak aneh-aneh kawan-kawan. Dan prakteknya ya tadi tergantung style. Mau sambil ngopi boleh, sambil ngomong anak nggak apa-apa, sambil kerja juga nggak apa-apa, tapi nanti hubungannya sama akad kerja ya kawan-kawan. Ya, kalau saya biasanya nggak berani, tapi nanti teman-teman silakan diatur, gitu ya. Kalau misalnya pas istirahat kan juga ada kesempatan. Waktu kita sebenarnya kalau mau semat itu nggak panjang kawan-kawan, untuk berbagi link itu paling 1 jam.
saya itu kadang ngedit slide gitu ya, ada yang kurang. Itu HP kiri itu bergerak, tangan kiri itu bergerak, gitu ya. Promosi manual saya teman-teman, ngirim ngirim pesan itu manual. Copy satu, pencet, kirim, jebret, gitu. Kemudian nulis lagi, misalkan, atau validasi, ya kan banyak kerjaan kita kadang tuh. Validasi ini atau itu, ini konfirmasi transfer, macam-macam gitu kan. Nah, tangan kiri tetap main gitu. Jadi itu aja bisa, teman-teman. Apalagi teman-teman jauh lebih hebat, saya yakin jauh lebih hebat daripada saya. Ya, saya pun kadang nyebok Yana itu. Abi, gitu anak saya bilang. Saya, jujur teman-teman. Kadang pas istri saya kemana gitu ya, anak sama saya. Dan 3 anak saya. Ya, itu kalau kemudian sudah mainan teriak gitu, ampun deh, rame. Gitu ya teman-teman. Ini kalau misalnya mau dibahas pas mentoring aja. Ini pendalaman dari vendor yang tadinya. Kita tidak pengen seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang kita bisa untuk bantu teman-teman untuk mendapatkan income besar itu adalah dengan cara seperti ini. Kita belum tahu cara yang lain. Kalau misalkan teman-teman kita kasih pinjaman duit, itu belum tentu kami pun ada gitu ya. Misalnya 1 miliar kita bagi untuk berapa orang, ya itu banyak nanti panjang cerita teman-teman. Kita harus ngajukan proposal, harus ini akutnya bagaimana kayak gitu kan. Tapi kalau dengan begini kawan-kawan cukup ikutan belajar caranya seperti apa, kemudian praktek. Ya kayak gitu. Dan itu saya menganggapnya ini tuh tergantung teman-teman. Teman-teman memahami ini adalah pancing, ya pancing. Teman-teman ini memahami ini jala, ya jala. Tapi kalau teman-teman memahami pukat harimau, ya pukat harimau kawan-kawan. Gitu, ya besar. Itu ya kawan-kawan di Zoom kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.